Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kenapa sihir itu sulit untuk dihilangkan ya. Kenapa sihir itu sulit untuk disembuhkan ya. Itu sebenarnya ya bukan masalah sulit tidak sulit ya. Tapi karena sihir itu sudah terlalu lama ya di dalam tubuh Anda ya. Ibarat Anda ya, darah Anda ya, darah Anda ini kena terkontaminasi gitu loh ya, kena racun, dan itu sudah menyebar ke dalam tubuh Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Ya dikeluarkan ya, dikeluarkan, dimasukkan darah yang segar. Logikanya seperti itu ya, dikeluarkan darahnya ya, yang sudah terkontaminasi racun tadi itu, terus ya diproduksi darah yang baru, sehingga darah Anda ini bersih, darah Anda ini suci ya. Lah, ini kaitannya dengan sebuah energi gitu ya, kaitannya dengan sebuah sifat watak karakter yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau teman-teman Jumat Kliwon ya, Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu pasti watak sifat karakter Anda itu berubah ya, dari yang dulunya baik menjadi tidak baik. Lah, berbanding lurus dengan perubahan sifat watak karakter itulah kalau Anda ingin sembuh dari sihir. Contoh misalkan, teman-teman Jumat Kliwon dulu itu rajin ibadah, rajin tirakat, sehingga sihir teluh santet tidak bisa masuk di dalam tubuh Anda. Itu dulu ya. Tapi sekarang Anda berubah 360 derajat, tidak pernah ibadah, tidak pernah tirakat, hidup penuh dengan maksiat. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi pada diri Anda, kira-kira hidup Anda akan selalu apes atau sial atau berkah enggak? Ya pasti akan selalu apes, pasti akan selalu sial. Kenapa? Karena sifat watak karakter Anda itu negatif. Nah, inilah yang harus dirubah, dikembalikan kepada keadaan semula sebelum Anda terkena sihir. Lah itu kan butuh proses ya, butuh proses yang lama ya. Dan tantangan yang ada di dalam diri Anda itu ada dua. Yang pertama dari nafsu Anda yang selalu pinginnya enak, yang kedua daripada sihir tadi yang disengaja, yang masuk dengan sengaja untuk menyesatkan Anda. Nah, sehingga berat dan sulit itu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, tetap bisa. Sepanjang Anda ada kemauan, pasti akan ada jalan ya. Cobalah berpikir seperti ini ya. Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet ya, itu kan menderita, baik menderita secara psikis ya, ekonomi, bahkan fisik. Orang terkena sihir itu seperti itu, fisiknya dihajar ya, ekonominya dihajar, pikirannya dihajar, perasaannya dihajar ya. Kalau kita kena masalah biasa, paling ya pikiran kita saja yang dihajar. Tapi beda dengan sihir, semua elemen yang ada di dalam diri kita itu dihajar semua. Nah, kira-kira tidak munting, tidak ya munting gitu. Akhirnya merubah perilaku kita, akhirnya merubah sikap kita sehingga menjadi negatif. Inilah yang harus dirubah. Cara merubahnya bagaimana? Ya pendekatan ibadah dan tirakat. Pertama, pondasi yang Anda harus lakukan adalah paksa diri Anda untuk ibadah. Nah, nanti lambat laun ya, energi positif Anda itu akan menggantikan darah Anda yang kotor gitu. Ya, energi Anda yang kotor ini akan terdesak terus gitu. Ya, apalagi kalau Anda dengan puasa, ini akan lebih cepat gitu ya. Nah, Anda puasa itu ya, puasa itu kan tidak memasukkan makanan di dalam tubuh kita, sehingga makhluk halus ya, sihir teluh santet yang ada di dalam tubuh kita itu lemah. Nah, kalau sudah lemah, kita serang dengan ibadah, dengan sholat ya, sholat sunnah, dengan wirid, dengan dzikir ya.
dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi Anda harus punya strategi semacam itu. Dipaksa supaya keluar. Ya, dari dalam dipaksa supaya keluar, dari luar dimasukkan energi positif berupa wirid, dzikir, baca kitab suci. Nah, kalau Anda bisa melakukan semacam itu, maka saya yakin seberat apapun, sebesar apapun sihir itu pasti akan keluar. Ya. Tidak percaya, cobaan gitu. Silakan dicoba. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Loh, ini sudah saya praktekkan, teman-teman. Saya sudah pelajari, ya, bagaimana cara membersihkan sihir telur santet itu. Anda diruqyah, ya, balik mana? Loh ya, kenapa? Anda continue gitu ya. Anda datang ke kiai ya, yang terkenal di YouTube itu ada banyak. Anda coba datang. Apakah bisa menyembuhkan Anda saat itu juga? Atau 1 minggu lah? Tidak. Ya, karena ketika seseorang kena sihir, ini pada hakikatnya orang itu disuruh baik gitu. Dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki diri. Nah, inilah ya tindak lanjut yang harus kita lakukan. Sudah tidak usah kemana-mana, ditirakati dewi. Ya poso, ya wirid, ya poso, ya wirid. Antran itu poso wirid, poso wirid, poso wirid. Setahun tidak sembuh, tambahi. 2 tahun tidak sembuh, 3 tahun tidak sembuh, 4 tahun tidak sembuh, pasti sembuh. Ya, kenapa kok lama? Kenapa kok tidak sebentar? Loh, karena sihir yang dikirim di dalam tubuh Anda itu bukan dari satu dukun saja, ya, tapi berbagai macam dukun masuk dalam tubuh Anda. Walaupun katakanlah aktor intelektualnya, ya, yang pegel dengan Anda cuma 1 orang, ya, sama halnya ketika Anda berobat ya, ke dokter A tidak sembuh, dokter B tidak sembuh, sampai entek dokter 100. Sama juga dengan dukun. Orang yang pegel dengan Anda datang ke dukun, dukun A tidak mandi, sampai 100 dukun. Baru ketika 100 dukun itu mandi, maka dari 1 sampai 199 masuk juga gitu. Apa yang ndak awakmu ya, kelebonan demit. Ya, itu yang membuat kita lama. Dan ketika kita sadar bahwasanya kita terkena sihir telur santet itu sudah bertahun-tahun, baru kita menyadari bahwa santet itu sudah berada di dalam tubuh kita bertahun-tahun. Nah, tentunya kalau sudah ngedel kayak pantate wajan, itu membersihkannya ya lama, ya. Lah, dibutuhkan yang namanya kesabaran, dibutuhkan yang namanya kepasrahan, terus meningkatkan energi positif Anda. Maka saya yakin sihir telur santet itu akan pergi dari diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.